Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat ini Luo Feng berjalan dengan tenang melalui dunia sembilan terpencil, sebuah dunia yang dipenuhi dengan makhluk yang mencarinya. Banyak makhluk asli tinggal di gedung-gedung di sekitarnya, dan semuanya bertubuh merah dan bertanduk berdarah. Beberapa adalah bayi yang hanya mencapai lutut Luo Feng, berlarian di tanah. Bayi-bayi itu berada pada level penjelajah bintang, dan ketika dewasa secara otomatis menjadi penguasa sektor, pikir Luo Feng sambil melihat sekeliling. Hampir semua makhluk asli pada ketinggian normal adalah penguasa sektor. Pantas saja ada begitu banyak penguasa sektor yang mengejarku. Ras pribumi ini memang kuat, jauh lebih kuat dari ras bertanduk emas. Mungkin memenuhi syarat sebagai salah satu ras terkuat di alam semesta. Tiba-tiba, Luo Feng mendengar suara. 3 bayi asli sedang terbang dan bermain-main. Mereka terbang cepat dengan kekuatan tingkat penjelajah bintang mereka, dan tanduk kecil berdarah itu terlihat menggemaskan. Aku lahir di laut lalur. Kamu harus menganggapku sebagai pemimpinmu. Kamu memang lebih berbakat karena kamu menyerap esensi dan lahir di laut lalur. Tapi itu tidak berarti kamu bisa menjadi abadi. Kami lahir di laut kerajaan, jadi kami masih lebih kuat darimu. Jadi, kamu tidak mau menurutiku. Kalau begitu, aku akan mengalahkanmu sampai kamu melakukannya. Apa menurutmu? Kami takut padamu. Ketika bayi itu terus menyerang satu sama lain dengan ancaman saat mereka bermain-main, Luo Feng berpikir, mereka terlihat seperti bayi, tetapi mereka secara alami cerdas, seperti binatang bertanduk emas. Mungkin mereka bisa menyaingi remaja manusia. Lahir di laut lalur, lahir di laut kerajaan, menyerap esensi di laut lalur. Kalimat ini membanjiri pikiran Luo Feng. Apakah itu berarti makhluk asli itu tidak lahir dari ibu? Kedengarannya benar. Mereka adalah bentuk kehidupan berbasis energi, dan bentuk kehidupan energi sangat berbeda dari yang lain. Tampaknya beberapa makhluk asli lahir di laut leluhur, sementara beberapa lainnya lahir di laut kerajaan. Laut leluhur terdengar lebih unggul. Dalam perjalanan ke sini, saya bertemu dengan makhluk asli lainnya. Saya pernah mendengar tentang pangeran ini, memimpin lebih dari 100 juta prajurit yang mencoba menangkapku. Karena ada pangeran, pasti ada raja atau kaisar di atasnya. Pertanyaan melintas di benak Luo Feng. Sementara itu, makhluk pribumi memberi hormat pada Luo Feng ketika mereka melihatnya. Luo Feng tahu bahwa di dunia asli ini, makhluk agung abadi sangat dihormati. Di kota kuno yang menjulang tinggi, tempat tinggal penduduk asli. Kota kuno ini jauh lebih besar dari yang pernah dikunjungi Luo Feng. Itu adalah rumah pangeran, serta beberapa jenderal tingkat kesatria alam semesta. Pangeran mengembara ke dalam istana besar, mengerutkan kening dan mengatupkan giginya. Siap! Dia menggeram. Semua pelayannya dengan cepat melarikan diri, dan dia satu-satunya di dalam istana. Mereka takut akan hidup mereka. Mereka tidak tahu mengapa pangeran mereka sangat marah. Dia sudah mengeksekusi 3 pelayan. Mereka berani menertawakanku hanya karena mereka menjadi kesatria alam semesta lebih cepat dariku. Dan mereka berpikir bahwa pejuang abadi dari ras lain tidak mungkin bisa lolos. Bahwa aku hanya berhalusinasi. Pangeran menggertakkan giginya lebih keras. Sebagai makhluk tertinggi di dunia ini, bahkan para kesatria alam semesta menghormatinya. Hanya saudara laki-lakinya yang berani memprovokasi dia. 108 bersaudara terus-menerus bersaing satu sama lain.
dan kegagalannya untuk mengepung dan menjebak penyusup abadi tidak bisa dirahasiakan. Karena itu, dia diejek tanpa ampun. Saya tidak salah, saya benar. Pangeran itu melambaikan tangannya. Pintunya tertutup. Para pelayan di luar tidak berani bersuara. Di istana, lampu merah meredup di pilar besar, membasahi seluruh istana dalam cahaya merah. Ayah! Ayah! Pangeran mengangkat kepalanya dan berteriak. Tolong datang, ayah! Kekuatan tak terkalahkan meresap ke istana dan energi dunia 9 terpencil mulai berkumpul. Para pelayan di luar bahkan tidak memperhatikan gerakan di dalam istana. Saat energi 9 dunia terasing berkumpul, membentuk wajah besar dan buram. Anakku, kata kepala raksasa itu sambil menatap pangeran. Ayahku, kata pangeran sambil memberi salam. Kemudian dia mulai mengeluh. Aku memimpin 100 juta prajurit untuk mengepung dan menekan penyusup abadi dari ras lain. Dan prajuritku membunuh banyak budak abadi. Namun penyusup abadi itu pasti masih hidup. Aku bahkan bertanya pada 300 prajurit abadi yang menjaga pusaran air 9 terpencil pada saat itu. Mereka yang mengejarnya mengatakan dia sangat cepat. Budak yang terbunuh sebelumnya tidak seperti itu. Ini menegaskan kecurigaanku. Tapi pangeran mengatupkan giginya dan mencegah dirinya dari gagap karena frustasi. Kepala raksasa itu menunduk dan berkata dengan suara apatis. Tapi para kesatria alam semesta di bawahmu dan saudara-saudaramu semua mengira kau berhalusinasi, bukan? Iya, kata pangeran. Kamu tidak salah, kata kepala raksasa itu. Energi dunia 9 terpencil tidak dapat mendeteksi penyusup ini, dan itulah mengapa mereka mengira kau berhalusinasi. Kepala raksasa itu menatap sang pangeran. Tapi penyusup itu memang masih hidup. Hidup? Pangeran sangat gembira. Aku tahu itu. Aku tahu dia luar biasa saat aku mengetahui kecepatannya. Luar biasa, kata kepala raksasa itu dengan dingin. Bagaimana dia melarikan diri dari pasukanku? Tanya pangeran. Di bawah energi dunia 9 terpencil, ras lain tidak bisa berbuat apa-apa selain menunjukkan diri, kata kepala raksasa itu. Namun, dia luput dari upaya tentara untuk menemukannya. Dari semua catatan, tampaknya dia sudah terbunuh. Anda menyatakan bahwa dia masih hidup. Jadi izinkan saya bertanya, bagaimana Anda mengira dia kabur? Pangeran itu bingung. Sebenarnya karena dia bisa menyamar, kata kepala raksasa itu sambil menunduk. Dia bisa menyamarkan dirinya sebagai makhluk apapun dari ras 9 terpencilku. Pangeran sangat senang menemukan jawaban meskipun dia merasa sulit untuk percaya. Kalau begitu, kita harus membunuhnya. Bagaimana kita bisa membiarkannya berkeliaran dengan bebas jika dia bisa menyamarkan dirinya? Kata pangeran. Kepala raksasa itu mendengus dan pangeran itu terdiam. Meskipun ayahnya menyayangi dia dan saudara-saudaranya, dia pada dasarnya dingin dan acuh-acuh. Berlatihlah lebih keras jika kamu bisa menjadi kesatria alam semesta seperti saudaramu. Aku bisa membawamu keluar untuk berpetualang, kata kepala itu. Setelah itu, kepala raksasa itu menghilang. Pangeran menghela napas panjang. Betapa beruntungnya, gumam pangeran. Pangeran masih panik, menyadari dia telah mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Dia dengan cepat menutup mulutnya. Kesatria alam semesta, aku akan mencapainya, aku akan melakukannya, kata pangeran. Agresi memenuhi mata pangeran ketika dia memikirkan hal ini. Itu adalah tekad yang datang dari resepsi yang tak terbatas. Tak satupun dari pangeran yang diizinkan keluar dari dunia 9 terpencil, kecuali mereka menjadi kesatria alam semesta. Di tempat lain, Luo Feng saat ini berjalan di antara gedung-gedung yang melihat sekelompok bayi lain bermain di depannya. Kemarilah, Luo Feng melambai ke salah satu dari mereka. Dia adalah yang paling gembira dan tampaknya pemimpin grup.
bayi itu berlari menuju Luo Feng dan memberi salam. "Salam abadi." Kata Luo Feng sambil menyeringai. "Apakah kamu lahir di laut leluhur?" "Iya," jawab bayi itu malu-malu dan menyentuh tanduknya. Luo Feng mengangguk. "Ceritakan tentang laut leluhur," kata Luo Feng. "Seorang pejuang abadi yang belum pernah ke laut leluhur." Bayi itu tampak bersemangat, lalu melanjutkan bercerita. "Laut leluhur berada di luar dunia kita. Bahkan jika kita dilahirkan di laut leluhur, kita tidak dapat kembali. Begitu kita memasuki dunia ini, hanya jika kita menjadi abadi, kita akan memiliki kesempatan untuk pergi ke laut leluhur melalui pusaran air 9 terpencil." Mendengar itu, Luo Feng linglung. Laut leluhur, pusaran air 9 terpencil. Di luar. Apakah itu lautan 9 terpencil? Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menghubungkan keduanya. "Laut leluhur sangat luas," lanjut bayi pribumi itu menceritakan. "Itu tidak terbatas dan tepat di atas dunia kita. Rumor mengatakan bahwa itu lebih besar dari dunia kita. Hahaha, mereka yang lahir di laut kerajaan tidak bisa dibandingkan dengan kita. Ada 108 laut kerajaan, tapi bahkan laut kerajaan terbesar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan laut leluhur." Bayi itu jelas bangga dilahirkan di laut leluhur. Jantung Luo Feng berdebar kencang. Pasti lautan 9 terpencil. Ruang 9 terpencil sebenarnya adalah lautan 9 terpencil dengan beberapa pulau di atasnya. Dan lautan 9 terpencil telah melahirkan bentuk kehidupan asli. Saat pikiran ini membanjiri benak Luo Feng, dia tetap tenang di luar. Dia berkata, "Tidak seburuk itu terlahir di laut kerajaan. Apakah kamu pernah ke salah satu dari mereka?" Bayi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak pernah. Laut kerajaan sama sekali tidak buruk, terutama yang terbesar. Aku masih sangat kecil, tapi ketika saya menjadi lebih kuat di masa depan, saya bisa pergi ke sana." Luo Feng tiba-tiba mengerti segalanya. Dia bisa pergi ke sana ketika dia lebih kuat. Pasti sulit bagi para pejuang pribumi ini untuk meninggalkan dunia ini untuk melihat laut leluhur lagi. Karena lebih mudah untuk melihat laut kerajaan, itu harus berada di dalam dunia 9 terpencil. Bagaimana dengan mereka? Di laut kerajaan mana mereka dilahirkan? Luo Feng bertanya sambil melihat jauh ke bayi-bayi itu. "Bayi Ansel juga lahir di laut leluhur," kata bayi itu. Ia memiliki sepasang mata yang cerah dan mengartikulasikan dirinya dengan baik. "Semua orang lahir di laut kerajaan kecuali bayi Ansel dan aku. Beberapa dari mereka lahir di laut kerajaan besar, sementara beberapa di laut kerajaan kecil." Tubuh Mosa Luo Feng mengangguk. "Baru salah dan kamu bisa menjadi abadi di masa depan." Dia menyentuh tanduk bayi sambil tersenyum. "Aku mengerti." Bayi itu mengangguk. Tubuh Mosa berbalik dan berencana untuk pergi. Tetapi bayi itu melihat ke belakang dan menggigit bibirnya. Jelas dia menginginkan sesuatu yang lebih. Bayi lain datang terbang ke arahnya. "Pemimpin," mereka bertanya. "Bagaimana hasilnya, pemimpin? Apakah pejuang abadi itu merekrutmu sebagai muridnya?" "Kenapa kamu malah bertanya?" Salah satu dari mereka mengejek. "Petarung abadi itu pergi. Tentu saja dia tidak merekrutnya." Bayi-bayi lain mulai membicarakan hal ini. Dahulu kala, binatang bertanduk emas yang masih kecil hampir menghancurkan bumi. Sekarang, bahkan bayi asli di sini pun begitu cerdas. "Diam!" Bayi pertama berteriak dan memandangi punggung tubuh Mosa dengan kegetiran. Dia mengira bahwa pejuang abadi menghargainya dan akan bersedia untuk merekrutnya sebagai muridnya. Itulah mengapa dia menjelaskan semuanya dengan penuh semangat. "Mengapa dia tidak merekrutku sebagai muridnya? Apa karena saya lahir di laut leluhur, sementara dia lahir di laut kerajaan?" Pemimpin bayi itu mengatupkan giginya. "Suatu hari nanti, aku, Maisel, akan menjadi petarung abadi, kapten atau bahkan jenderal."
Saat ini, tubuh Mosa masih berkeliaran dengan santai di kota. Dia bisa dengan jelas mendengar obrolan di antara 10.000 makhluk asli dan mengintegrasikan informasi. Tiba-tiba dia mendengar percakapan tentang 108 pangeran. Tubuh Mosa yang santai sebelumnya tiba-tiba linglung. 108 pangeran dan 108 lautan kerajaan. Tubuh Mosa berpikir, berdiri diam. Laut leluhur dan laut kerajaan, 108 laut kerajaan dan 108 pangeran. Apakah laut kerajaan ada hubungannya dengan para pangeran? Tubuh Mosa merasa terpacu. Jika laut kerajaan dan para pangeran terhubung, maka laut leluhur harus terhubung ke Master 9 terpencil. Betul sekali, guru berkata sebelumnya bahwa Master 9 terpencil tidak terkalahkan di 9 ruang terpencil. Mungkin Master 9 terpencil dapat memanfaatkan kekuatan di dalam lautan 9 terpencil itu. Itu adalah laut dengan diameter lebih dari 10 tahun cahaya. Itu sangat kuat, bahkan mungkin menjadi saingan danau Aurora 5 warna. Dia benar-benar tak terkalahkan jika dia bisa menggunakan kekuatan laut. Semakin banyak tubuh Mosa memikirkannya, semakin dia bersemangat. Pikiran lain muncul di benaknya. Mengapa setiap pangeran berkorelasi dengan laut kerajaan? Apakah mereka lahir bersama? Apakah itu berarti setiap pangeran lahir dengan laut kerajaan? Jika tubuh ketigaku bisa lahir dengan laut kerajaan seperti para pangeran itu. 108 pangeran, dan berdasarkan informasiku, beberapa pangeran adalah kesatria alam semesta, beberapa pejuang abadi, dan yang lainnya adalah penguasa sektor. Para pangeran memiliki darah bangsawan, dan mereka bahkan memiliki penjaga kesatria alam semesta yang akan membuat mereka sulit mendapatkan gen mereka. Jika seorang pangeran memang sangat berbakat, maka saya akan menggunakan bantuan Master 9 terpencil untuk mendapatkan tubuh ketigaku. Tubuh Mosa langsung menyortir pikirannya. Berdasarkan informasi yang ada, ini sepertinya mungkin. Angka-angka itu cocok dengan sempurna. Selain itu, Master 9 terpencil tidak terkalahkan di 9 ruang terpencil. Sepertinya fakta-fakta ini terkait. Para pangeran bisa dianggap sebagai versi yang lebih lemah dari Master 9 terpencil. Tubuh Mosa terus mengumpulkan informasi dengan berkeliling kota dan menguping selama 2 hari. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan Luo Feng tentang kaisar dan para pangeran, semakin dia penasaran. Akhirnya, dia memutuskan sudah waktunya untuk bertemu lagi dengan pemimpin kota Primal Chaos. Di alam semesta virtual, di puncak Pulau Guntur, di istana yang menjulang tinggi yang dikelilingi kabut, Luo Feng masuk. "Guru," kata Luo Feng dengan hormat, berdiri di tengah kabut. "Apakah kamu mengalami masalah di dunia 9 terpencil?" tanya sebuah suara yang terdengar lembut. Pemimpin kota Primal Chaos keluar dengan mengenakan jubah emas. "Apakah kamu sudah menggunakan bantuan itu?" "Belum," jawab Luo Feng. "Oh," pemimpin kota Primal Chaos terkejut. "Apakah kamu sudah lolos?" "Saya memiliki tubuh Mosa sekarang," kata Luo Feng. "Saya terjebak di dunia 9 terpencil. Tapi untungnya tubuh Mosaku tiba tepat waktu untuk menyelamatkanku." "Bagaimana dia bisa sampai di sana? Apakah tubuh Mosamu terbang melalui pusaran air 9 terpencil? Kurasa itu tidak mungkin, kan?" Pemimpin kota Primal Chaos bertanya. "Dia pergi ke dunia 9 terpencil," jawab Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng bingung. Meskipun dia belum pernah ke sana sebelumnya, tempat ini adalah milik Master 9 terpencil. Langit dan daratan itu seharusnya dijaga ketat. Bahkan kesatria alam semesta mungkin tidak bisa masuk. "Tubuh Mosaku cukup beruntung untuk mendapatkan teknik bakat domain," Luo Feng menjelaskan. "Domain?" Meskipun pemimpin kota Primal Chaos sedikit terkejut. "Domain memang mengesankan," pemimpin kota Primal Chaos mengangguk sambil tersenyum. "Ini cukup kuat sampai kamu menjadi master alam semesta."
Ya, Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota Primal Chaos penasaran. Karena Anda memiliki tubuh Mosa untuk melindungi, seharusnya cukup mudah untuk bertahan hidup di dunia 9 terpencil. Bagaimanapun, Anda adalah pewaris sekolah dewa leluhur dan Master 9 terpencil dekat dengan sekolah dewa leluhur. Itu tidak mungkin dia akan menyerang Anda secara langsung. Mengingat faktor-faktor ini, mengapa Anda ada di sini untuk menemuiku? Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya memperoleh daun pohon dunia seperti yang direncanakan. Sayangnya, saya tidak berhasil membiarkan tubuh ketigaku. Tidak berhasil. Pemimpin kota Primal Chaos menghela nafas. Dia merasa kasihan pada muridnya. Namun, saya telah menemukan sesuatu yang lebih menarik. Luo Feng memandangi pemimpin kota Primal Chaos, tetapi ragu-ragu. Bicaralah, desak pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng menatap gurunya. Izinkan saya untuk bertanya dulu. Apa hubungan antara Master 9 terpencil dengan Lautan 9 terpencil? Pemimpin kota Primal Chaos melirik Luo Feng dengan kaget, lalu berkata, itu adalah rahasia besar di alam semesta. Tetapi karena Anda sudah menyimpulkan sebagian darinya, saya akan memberitahu Anda. Master 9 terpencil adalah Lautan 9 terpencil, dan Lautan 9 terpencil adalah Master 9 terpencil. Luo Feng gemetar. Ini bahkan lebih sulit dipercaya dari yang dia pikirkan. Master 9 terpencil selalu menjadi makhluk yang luar biasa, kata pemimpin kota Primal Chaos. Dia adalah rivalku. Sebenarnya dalam pertarungan 1 lawan 1, dia lebih lemah dariku. Jadi apa yang membuatnya menjadi rivalku? Karena biarpun aku membunuhnya, dia akan segera dibangkitkan. Dengan kata lain, dia abadi. Luo Feng terkejut. Setelah Master 9 terpencil meninggal, versi baru muncul. Itu terjadi setiap saat. Itu sebabnya bahkan sekolah dewa leluhur memperlakukan Master 9 terpencil dengan hormat, kata pemimpin kota Primal Chaos. Kurasa tidak ada yang bisa dirahasiakan selamanya. Banyak makhluk hebat yang mempelajari mengapa para master alam semesta bisa dihidupkan kembali begitu cepat. Lagi pula, seharusnya butuh waktu lama untuk membangkitkan tubuh dewa yang begitu kuat. Itu telah ditemukan setiap dia meninggal. Lautan 9 terpencil melahirkan Master 9 terpencil yang baru. Lautan 9 terpencil adalah sumbernya yang tak terbatas. Pemimpin kota Primal Chaos melanjutkan. Dulu, ketika ini pertama kali ditemukan, itu hanya menegaskan hubungan khusus antara Lautan 9 terpencil dan Master 9 terpencil. Namun, sesuatu yang penting kemudian terjadi yang menyebarkan nama Master 9 terpencil di seluruh alam semesta. Dia membunuh seorang Master alam semesta karena harta karun sejati tertentu. 2 kesatria alam semesta dari ras iblis bersama-sama memburu Master 9 terpencil dan mengejarnya ke Lautan 9 terpencil. Master 9 terpencil terjun ke laut dan lenyap. Pada saat yang sama, seluruh lautan mulai terbakar, membakar kekuatan dewa yang tak terbatas. Seluruh lautan terbakar, Luo Feng linglung. Itu benar, kata pemimpin kota Primal Chaos. Seluruh lautan terbakar. Rupanya Master 9 terpencil sangat marah dan menggunakan semua kekuatannya untuk membakar seluruh lautan. Itu sangat kuat sehingga menekan harta karun sejati yang dibawa oleh kedua master alam semesta dari ras iblis dan memusnahkan master alam semesta langsung. Adapun yang lainnya, dia melarikan diri menggunakan harta sejatinya. Master alam semesta yang mati disebut Master Changyang. Orang yang selamat adalah Master Serigala Langit. Luo Feng ternganga ke arah pemimpin kota saat mendengarkan itu. Beberapa makhluk hebat lainnya mengikuti mereka dan mencoba memanfaatkan situasi ini, lanjut pemimpin kota Primal Chaos. Mereka menyaksikan segalanya dan kabar menyebar. Makhluk tertinggi lainnya tahu setelah pertarungan itu bahwa Master 9 terpencil dan Lautan 9 terpencil adalah satu dan sama. Selama Lautan 9 terpencil ada, Master 9 terpencil adalah abadi. Dia memiliki lautan dengan diameter 10 tahun cahaya. Siapa di alam semesta
yang bisa menyaingi dia dalam hal kekuatan dewa. Ukuran tubuh dewa itu keterlaluan, kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng mengangguk. Itu memang keterlaluan. Tidak ada yang pernah tahu mengapa dia memiliki tubuh yang luar biasa besar. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. Tidak ada tubuh dewa lain yang bisa dibandingkan dengannya. Aku juga mendengar bahwa Master 9 terpencil tidak memiliki teknik bakat. Ah? Luo Feng linglung. Master 9 terpencil tidak diragukan lagi adalah bentuk kehidupan khusus di alam semesta, kata pemimpin kota Primal Chaos. Namun, bahkan jika dia dimusnahkan dan tubuh dewa lainnya dibangkitkan, dia tidak pernah menguasai teknik bakat apapun. Bagaimanapun, itu adalah alam semesta yang adil. Dia sudah dianugerahi oleh alam semesta dengan tubuh dewa yang sangat besar. Karena itu, dia harus dibatasi secara ketat di bidang lain. Pemimpin kota Primal Chaos tiba-tiba memandang Luo Feng dan bertanya, "Mengapa Anda di sini untuk bertanya tentang Master 9 terpencil? Bisakah Anda memberitahuku alasannya sekarang?" "Saya ingin mengembangbiakan tubuh ketigaku, tubuh ketiga yang seperti pangeran," jawab Luo Feng. "Pangeran?" Pemimpin kota Primal Chaos bingung. "Ya," kata Luo Feng. "Para pangeran di dunia 9 terpencil, berdasarkan apa yang aku tahu, pangeran-pangeran itu memiliki sesuatu yang mirip dengan lautan 9 terpencil, tapi mereka disebut laut kerajaan. Tapi Master 9 terpencil hanya memiliki 3 anak," kata pemimpin kota Primal Chaos. "3?" kata Luo Feng. "Ya, 3 orang anak. Salah satunya adalah Master Alam Semesta dan 2 lainnya adalah Ksatria Alam Semesta. Namun mereka dapat dihidupkan kembali bahkan jika mereka dibunuh," kata pemimpin kota Primal Chaos. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. "Guru, berdasarkan apa yang telah saya pelajari dari dunia 9 terpencil, Master 9 terpencil sebenarnya memiliki total 108 anak dan ada 108 laut kerajaan di dunia 9 terpencil. Tapi para pangeran itu tidak sama kuatnya. Ada 3 ksatria alam semesta, lusinan pejuang abadi, dan lusinan penguasa sektor." 108? Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Jika ada 108 dari mereka, tingkat kehidupan mereka tidak akan terlalu tinggi. Anda akan memiliki peluang sukses yang tinggi. Luo Feng mengangguk. Dia telah memikirkan hal yang sama. "Jadi, Anda ingin mendapatkan air dari lautan kerajaan?" tanya pemimpin kota Primal Chaos. "Semua 108 laut kerajaan terletak di pusat dunia 9 terpencil dan tidak ada tentara pribumi yang menjaga mereka," kata Luo Feng. "Kamu salah," pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. "Master 9 terpencil akan menyadarinya bahkan tanpa pasukan." Luo Feng linglung, tapi dia segera menyadari bahwa pemimpin kota Primal Chaos mengatakan yang sebenarnya. "Saya hanya akan mengambil sedikit air, jadi saya pikir ini akan baik-baik saja," kata Luo Feng gugup. "Saya tidak begitu yakin," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Air adalah bagian dari tubuh dewa anak-anaknya. Tetapi bahkan aku tidak yakin apa yang akan terjadi. Jika Master 9 terpencil mengetahui bahwa kamu mengambil air, katakan saja padanya, kamu adalah muridku. Dengan sedikit air, mungkin akan baik-baik saja." Luo Feng merasa lebih bersyukur karena pemimpin kota Primal Chaos banyak membantunya. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dengan puas. Jika tubuh ketiga Luo Feng di masa depan seperti Master 9 terpencil, dia bisa dihidupkan kembali segera setelah dia meninggal, maka Luo Feng pasti akan menjadi prajurit abadi yang luar biasa dari umat manusia. Luo Feng tidak bisa menahan keinginan itu lagi. Dia segera pamit. "Saya akan pergi dan mengambil air sekarang," kata Luo Feng. "Pergilah," kata pemimpin kota Primal Chaos. Dia juga menantikan hasilnya. Di dunia 9 terpencil, mata tubuh Mosa menyala. Dia terbang di langit dan berlari menuju pusat dunia 9 terpencil.
Dunia ini begitu luas sehingga tubuh Mosa terbang selama lebih dari setengah tahun hingga akhirnya ia mencapai tujuannya. Laut Kerajaan. Tubuh Mosa berdiri di langit, memandang ke samudera tanpa batas. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Aku akan memeriksa 108 laut kerajaan dulu. Meskipun dia tahu tentang keberadaan 108 laut kerajaan, dia tidak memiliki detail apapun tentang mereka. Itulah mengapa Luo Feng perlu memutuskan dengan hati-hati. Dia menghabiskan sebulan lagi terbang mengelilingi laut untuk memeriksa. 56 dari 108 lautan kerajaan berwarna merah dan layak diberi nama Lautan Darah. Semua 56 lautan darah memiliki ukuran yang sama dengan diameter sekitar 50 juta mil. Ada juga 49 laut kerajaan di mana air jatuh di dalamnya. Mereka tampak seperti lautan lain, tetapi memiliki diameter 600 juta mil. Dan inilah yang disebut laut kerajaan kecil. Ada juga 3 laut kerajaan dengan diameter mulai dari 20 miliar mil hingga 63 miliar mil. Ini adalah laut kerajaan yang besar. Ada juga 3 laut kerajaan dengan diameter mulai dari 20 miliar mil hingga 63 miliar mil. Ini adalah laut kerajaan besar yang legendaris. Begitu banyak makhluk pribumi datang ke sini untuk menyembah, kata tubuh Mosa sambil menunduk. Di sekitar 108 laut kerajaan, terutama di sekitar laut kerajaan kecil dan laut kerajaan besar, banyak makhluk asli merendahkan diri untuk menunjukkan penghormatan mereka. Sedangkan untuk laut darah, hampir tidak ada orang di sekitar mereka. Beribadah, tubuh Mosa mengangguk. Sejumlah besar makhluk asli lahir di laut kerajaan kecil dan laut kerajaan besar. Itu berarti laut kerajaan ini seperti orang tua mereka. Siu, tubuh Mosa terjun ke bawah dan mendarat di samping laut berdarah. Laut kerajaan kecil menunjukkan pangeran abadi. Laut kerajaan besar menunjukkan pangeran setingkat kesatria alam semesta. Adapun laut berdarah, mereka mewakili pangeran setingkat penguasa sektor. Pangeran setingkat penguasa sektor lemah dan lautan mereka terlihat seperti darah, pikir Luo Feng. Lagi pula, anak mereka tidak bisa lahir di lautan berdarah. Hanya setelah menjadi abadi, laut berdarah akan menyublim menjadi laut biasa dan memiliki kemampuan untuk membiarkan kehidupan. Luo Feng mengangguk. Di sekitar laut kerajaan kecil dan laut kerajaan besar, makhluk pribumi yang tak terhitung jumlahnya sedang menyembah. Hampir tidak ada orang yang beribadah di sekitar laut berdarah, karena tidak ada yang lahir di laut berdarah. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya makhluk pribumi yang mendarat. Tubuh Mosa meliriknya dan berbalik ke arah laut berdarah yang luas. Dia berkata dengan hormat, saya hanya ingin melihat laut berdarah. Saya lahir di laut kerajaan besar, tetapi laut kerajaan besarku sudah lama menjadi laut berdarah ini. Prajurit abadi pribumi menatap tubuh Mosa. Hati-hati, aturannya sangat jelas. Jangan berkelahi di sekitar laut berdarah dan tidak ada yang boleh mengambil airnya. Tentu saja aku mengerti. Tubuh Mosa mengangguk. Bagus. Pejuang pribumi abadi tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuh Mosa bergumam setelah menyaksikan prajurit pribumi pergi. Aku bahkan tidak tahu ada pantangan seperti itu. Mungkin aku tidak mengumpulkan cukup informasi. Waktu berlalu. Di langit dan tanah dunia 9 terpencil, kabut berdarah selalu menyelimuti udara. Di laut berdarah, darah mengalir deras, dan di tepi laut berdarah berdiri tubuh Mosa. Aku tidak peduli apa-apa lagi sekarang. Aku harus memilikinya. Tubuh Mosa melihat sekeliling. Tidak ada penyembah di dekat laut berdarah. Dan yang lain berada lebih dari 1 miliar mil jauhnya. Selama dia cukup cepat, tidak ada yang akan memperhatikannya. Dengan satu pengecualian, Master 9 terpencil. Tidak apa-apa bagiku untuk mengambil air saja. Ini adalah laut dengan diameter 50 juta mil. Tidak ada masalah dengan sedikit air. Tubuh Mosa sebenarnya agak cemas. Untuk tubuh ketigaku, untuk masa depanku, aku harus melakukannya. Tubuh Mosa melakukan domain teknik bakatnya dan muncul di laut.
Dia mengulurkan tangannya, mengambil air berdarah dan dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin dunianya. Air laut berbau darah dan tubuh Mosa bisa mencium baunya saat jarinya menyentuh air. Ini sama sekali bukan air, tapi ini darah. Siu, tubuh Mosa kembali ke posisi semula. Kurang dari 0,1 detik berlalu setelah menjalankan domain 2 kali. Dia sudah mendapatkan air laut berdarah. Saya telah melakukan perjalanan melalui dunia 9 terpencil, dan Master 9 terpencil pasti sudah tahu tentang teknik domainku. Tubuh Mosa melihat makhluk asli yang menyembah di kejauhan. Mereka tidak memperhatikanku. Bagus. Jika tidak, saya akan dikepung jika mereka melihatku melakukan sesuatu yang dilarang. Tepat ketika tubuh Mosa berencana untuk pergi, kekuatan yang luar biasa dan tidak dapat dipercaya tiba. Energi ratusan juta mil dunia 9 terpencil di sekitar Luofeng terkondensasi dan menjadi ruang di depan Luofeng. Kemudian berubah menjadi kontur wajah yang sangat besar. Keganasan memenuhi langit dan mendarat di sekitarnya. Semuanya menjadi merah. Di langit dan daratan yang berdarah, kepala raksasa itu memelototi tubuh Mosa. Master 9 terpencil telah tiba. Bersambung, apakah Luofeng berhasil melarikan diri? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.